Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Danang. Ya, kita akan belajar mengenai matematika ya. Insya Allah semua sehat semua ya. Di minggu pertama bulan September. Kita masih bisa bertemu. Kita ucapan syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita supaya selalu berdoa agar terhindar dari segala mara bahaya, segala penyakit, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Dan mungkin ada kabar gembira dulu ya dari Bapak bahwa besok untuk PTS yang sebelumnya saya umumkan itu dimulai tanggal 14 September. Maka karena ada beberapa hal dari Dinas Pendidikan, maka untuk PTS diundur pada pekan sesudahnya, yaitu tanggal 21 September dimulainya ya. Dan insya Allah untuk matematika akan dijadwalkan materinya untuk matematika UTS dilaksanakan besok hari Rabu, berarti tanggal 21, 22, 23, tanggal 23 September 2020. Maka dipersiapkan dengan baik ya, anak-anak semuanya. Dan materi-materi yang sudah saya sampaikan bisa direview kembali di dalam video YouTube SMP. Dan mungkin apabila ingin pendalaman-pendalaman bisa langsung saja klik dan channel. Atau mungkin bisa kalian klik ketika kalian absen. Di situ kan nanti ada link ya atau tautan. Di situ ada tautan yang bisa mengarahkan kalian di dalam link YouTube saya, Pak Danang, dengan nama dan channel. Maka dari itu, silahkan bisa direview, bisa diputar kembali sebisanya, sehingga nanti pembelajaran kalian bisa maksimal, dan seterusnya untuk evaluasi pembelajaran bisa mendapatkan nilai 100 semua. Saya harapkan seperti itu ya anak-anak. Oke, dan nanti setelah pembelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini ya, nanti akan ada bahasan soal tugas yang sudah saya berikan. Termasuk tugas yang minggu kemarin bisa kalian saksikan di dalam YouTube saya, di Dan Channel. Karena misalkan saya upload di dalam YouTube SMP, nanti akan membuat rancu penjadwalan di SMP. Maka dari itu, saya berikan upload di YouTube saya. Seperti itu ya anak-anak ya. Alhamdulillah pada minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian. Bentuknya apa? Bentuknya soal tugas yang diambil dari soal-soal buku paket Erlangga. Silahkan yang belum punya bisa segera pesan. Saya sarankan di SMP saja kalau pesan, karena nanti kalau kalian pesan di SMP nanti akan diantar sampai rumah kalian dan ada kortingan seperti itu. Kalau kalian beli sendiri nanti ya tidak ada kortingannya. Karena kalau beli di SMP itu seluruhnya serentak sehingga ada potongan harganya. Terus kemudian apabila ada yang masih belum paham silakan langsung klik video yang ada di dalam channel YouTube SMP dan di channel YouTube dan channel. Sehingga nanti kalian bisa masuk pembelajarannya bisa maksimal. Seperti itu. Kemudian kemarin apabila ada anak-anak yang belum bisa mengumpulkan tugas ataupun ulangan, silahkan segera dikumpulkan. Karena saya lihat ada beberapa anak yang di situ masih belum mengumpulkan. Seharusnya itu ada 110 anak. Tetapi ternyata yang mengumpulkan hanya 80, 79, 90, 100, kayak gitu. Jadi belum maksimal seluruhnya. Maka dari itu saya sarankan yang belum mengumpulkan tugas, silahkan segera mengumpulkan tugas. Karena apabila kalian tidak mengumpulkan tugas, nanti nilai tidak akan keluar ya.
Ini sudah saya himbau sejak dulu dari awal pembelajaran daring. Maka dari itu silahkan kalian persiapkan betul-betul, tanya kepada Pak Danang selaku guru matematika kelas 9, baik kelas 9A, B, C, atau D. Nanti akan saya beri informasi bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas. Insya Allah minggu besok akan saya sampaikan anak-anak yang belum mengumpulkan tugas dan ulangan. Jadi kalian punya tanggungan sebanyak tugas yang sudah saya berikan. Dan apabila kalian ingin bertanya, silahkan langsung kirim email ke saya atau DM di dalam Instagram saya @danjie_1515 kayak gitu ya. Kemudian atau bisa juga lewat WA di 08574757354. Oke, itu ya anak-anak ya. Lanjut saja, kita langsung masuk ke bab 2, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini adalah materi baru bagi siswa kelas 9, karena dulu untuk persamaan kuadrat ini sebetulnya masuk di SMA kelas 10. Tetapi karena ada perampingan materi, sehingga persamaan kuadrat ini masuk di dalam materi kelas 9 SMP. Maka dari itu ini adalah materi baru. Besok kalian di SMA kelas 11 akan menemui lagi materi ini. Jadi mohon amal solihnya bisa dipahami dengan saksama dan dalam tempo yang secukupnya. Itu ya. Sehingga kalian nanti bisa paham materi tentang persamaan kuadrat. Nah, di dalam persamaan kuadrat nanti ada beberapa submateri. Yang pertama ada bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu apa? Nah, nanti akan dijelaskan oleh saya. Ya. Yang kedua nanti ada akar persamaan kuadrat. Terus yang ketiga adalah banyak akar persamaan kuadrat. Nanti akan kalian pahami, akan kalian pelajari. Nah, seperti apakah itu persamaan kuadrat? Langsung saja saya beritahu. Persamaan kuadrat itu adalah suatu bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kan ada namanya persamaan kuadrat ya. Jadi ada tanda sama dengan. Berbeda dengan pertidaksamaan. Berarti nanti tandanya tidak sama dengan. Nah, apa itu A, B, C? Nah, A, B, C itu adalah A disebut koefisien dari X pangkat 2. B disebut koefisien dari X. C disebut konstanta. Seperti itu ya. Nah, sekarang persamaan kuadrat itu ditandai dengan X-nya ada yang berpangkat 2. Ya, jadi harus kalian pahami apabila ada sebuah persamaan, jika X-nya tidak ada yang berpangkat 2, maka itu bukan persamaan kuadrat, tapi hanyalah persamaan linier. Tetapi apabila ada persamaan, X-nya ada yang berpangkat 2, maka nanti itu disebut persamaan kuadrat. Jadi syaratnya yang pertama adalah X-nya ada yang berpangkat 2. Ya, kemudian ada X yang berpangkat 1 dan ada konstanta. Apabila di situ kok hanya X yang berpangkat 2 atau mungkin variabel yang berpangkat 2 yang lain. Jadi tidak harus X ya, bisa Y, bisa T, bisa M, bisa A, bisa C, dan lain-lain. Apabila ada suatu bentuk persamaan yang variabelnya ada yang berpangkat 2, maka itu dipastikan adalah persamaan kuadrat. Meskipun B-nya 0, C-nya 0. Seperti itu. Yang penting konstanta, koefisien dari yang berpangkat 2 itu tidak 0. Itu bisa disebut persamaan kuadrat. Itu ya bentuk umumnya. Nah, sekarang langsung saja di contoh soal, Sapi perhatikan beberapa persamaan berikut. Kira-kira yang mana yang merupakan persamaan kuadrat? Ya. Ada A, X pangkat 2 plus 2X min 1 sama dengan 0. Kira-kira persamaan kuadrat bukan? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian B itu seperti itu, kita bisa mengamati sendiri. Nah, kira-kira nanti coba sekarang tebak dulu. A, B, C, D, E, F itu yang merupakan persamaan kuadrat yang mana saja? Yuk. Misalkan saya pengen A, B, C aja yang persamaan kuadrat.
Atau mungkin diselang-seling A sama F, Pak. Atau mungkin C sama E, yang merupakan persamaan kuadrat. Kira-kira yang mana? Kayak gitu kan. Sekarang kalian, kita lihat dulu. Nah, langsung saja kita langsung melihat bahasanya. Ya. Nah, ini yang A, X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1. Itu adalah persamaan kuadrat, betul sekali anak-anak. Kenapa? Karena di situ syaratnya memenuhi. Ada salah satu variabel yang berpangkat 2, kemudian ada variabel berpangkat 1, dan ada konstantanya. Maka itu merupakan persamaan kuadrat. Terus kemudian yang B, ada 2T kuadrat ditambah T sama dengan 0. Kira-kira iya apa tidak? Ayo, ya atau tidak? Tidak. Nah, itu ada yang menjawab toh. Jadi 2T kuadrat plus T sama dengan 0. Iya, betul sekali. T pangkat 2 itu ada yang berpangkat 2, maka merupakan persamaan kuadrat. Kemudian yang C, ada 2X dikalikan X ditambah 2 sama dengan 30. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, di situ ada operasinya. Maka harus kita operasikan dulu. Kita kalikan dulu dari yang di dalam di dalam kurung dan yang ada di luar kurung. Kita kalikan dulu ya. 2X kali X hasilnya adalah 2X pangkat 2 atau 2X kuadrat. Kemudian 2X dikalikan 2 menjadi positif 4X sama dengan 30. Nah, kita lihat di situ. Ternyata ada yang X pangkat 2, maka memenuhi enggak? Iya, memenuhi persamaan kuadrat. 1 harapnya ya. Yang kedua ada X, variabelnya X sama ya, dengan yang di depannya yaitu X juga, lalu ada konstanta. Maka itu dipastikan juga persamaan kuadrat juga. Kayak gitu. Yang do, ada X dikurangi 8 per X ditambah 2 sama dengan 0. Kira-kira iya apa tidak ya? Nah, sebelumnya harus kita samakan dulu, maka karena ada penyebut X, maka semua suku yang ada di ruas kiri itu kita kalikan dengan X. Maka diperoleh X kali X, hasilnya adalah X pangkat 2. Dikurangi 8 per X kali X, hasilnya adalah 8. Ditambah 2 kali X, hasilnya adalah 2X. Maka setelah itu bisa kita lihat ya, yang X pangkat 2 itu kita lingkari dengan merah. Maka itu merupakan syarat yang pertama, harus ada variabel berpangkat 2. Ditambah dengan 2X yang dilingkari dengan warna biru, maka itu merupakan variabel yang berpangkat 1. Ya enggak? Kemudian dikurangi 8 yang di garis bawah hitam itu adalah konstanta. Kayak gitu. Berarti do juga termasuk persamaan kuadrat. Selanjutnya yang E, ada 3X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 16XY sama dengan 0. Ya apa tidak ya kira-kira? Kita lihat di situ. Yang dilingkari merah itu juga berpangkat 2, variabel berpangkat 2, variabel X berpangkat 2. Ada yang 8X, variabel berpangkat 1, yang dilingkari dengan warna biru. Lalu dikurangi 16XY. Loh, kok ada 16XY? Kira-kira iya atau tidak? Ya apa tidak? Ayo. Ya atau tidak? Ternyata di situ ada variabel lain, yaitu variabel XY. Maka itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena apa? Persamaan kuadrat itu tidak boleh ada variabel yang lain yang melebihi satu variabel. Jadi misalkan variabel yang berpangkat 1 itu X, ya udah X semua, nggak boleh ada yang variabel selain X. Gitu. Karena di situ ada variabel lain selain X, maka 16XY itu merusak bahwa itu bukan persamaan kuadrat. Akhirnya E bukan persamaan kuadrat. Gitu ya. Lalu yang F, ada X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 2X. Maka dari itu kita kalikan dulu dengan KPK 2 dan 3 yaitu 6. 6 kali X per 2 hasilnya adalah 3X. Ditambah Y per 3 kali 6 sama dengan 2Y sama dengan 2X. Lalu 3X dikurangi 2X ditambah 2Y. Kita pindah ruas ya 2X-nya.
maka diperoleh X ditambah 2Y sama dengan 0. Karena di sini berupa variabel X dan variabel 2Y, ada nggak yang berpangkat 2? Ayo, ada nggak? Nggak ada ya. Maka karena tidak ada yang berpangkat 2, maka itu bukan persamaan kuadrat. Nah, berarti yang persamaan kuadrat yang mana saja? Ya, iya betul. A, B, C, dan D. Adapun E dan F bukan persamaan kuadrat. Oke, sekarang kalian bisa mengerti ya sekarang mana yang persamaan kuadrat dan bukan merupakan persamaan kuadrat. Apabila kalian masih belum paham, silakan ulangi kembali materi ini, di skip kemudian flashback kembali. Oke, bagi yang sudah bisa mencerna, bisa memahami, langsung kita lanjut saja. Kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu akar persamaan kuadrat. Di dalam persamaan kuadrat nanti ada penyelesaiannya, yaitu berupa akar-akarnya. Ya. Nanti untuk akar persamaan kuadrat, nanti ada X1 dan X2 penyelesaiannya ya. Kalau dulu di dalam persamaan linier itu hanya X sama dengan, tapi nanti di dalam persamaan kuadrat nanti ada X1 sama dengan bla bla bla, dan ada X2 sama dengan bla bla bla. Caranya bagaimana? Nanti kita bisa memahaminya. Nah ini contohnya, persamaan kuadrat X kuadrat min 10X ditambah 16 sama dengan 0, mempunyai akar-akar X1 sama dengan min 2, dan X2 sama dengan 8. Lalu ada lagi B seperti itu dan C seperti itu, bisa kalian paham sendiri ya, kita amati. Kok bisa dapat X1 dan X2 Pak? Dari mana? Nanti kita ada beberapa cara. Ya. Beberapa cara yang akan kita pelajari, sehingga nanti kalian bisa memahaminya semuanya. Oke, setelah itu, oke kalian bisa memahami ya ini ya. Jadi contoh untuk akar-akarnya seperti itu, X1 dan X2. Nah, langsung kita bisa mengenali banyak akar persamaan kuadrat. Kira-kira nanti persamaan kuadrat itu ada berapa banyak akarnya toh? Gitu ya. Nah, yang pertama nanti ada persamaan kuadrat yang mempunyai 2 akar real. Real itu nyata, berarti angkanya itu nyata, tidak ada yang imajiner. Ya. Akar real yang berbeda dengan catatan jika nilai D itu adalah diskriminan. Diskriminan bisa diperoleh dengan membuat rumus B kuadrat min 4AC. Nah, B, A, dan C itu didapat dari mana? Dengan melihat koefisien dari variabel persamaan kuadrat. Misalkan diskriminan itu lebih besar dari 0, atau bisa kita istilahkan D itu lebih dari 0, positif, berarti itu nanti dia mempunyai 2 akar real yang berbeda. Lalu yang kedua ada persamaan kuadrat yang mempunyai 1 akar real jika nilai diskriminan itu sama dengan 0. 1 akar real juga disebut 2 akar real kembar atau akar kembar seperti itu. Karena nanti nilainya sama. Misalkan contoh saja nih, ada X kuadrat dikurangi 49. Maka nanti akar realnya sama. Karena apa? Nanti untuk diskriminannya nanti sama dengan 0. Yaitu X sama dengan 7 semua. Gitu. Lalu C, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika nilai diskriminan kurang dari 0. Atau bisa kita istilahkan diskriminannya kurang dari 0 atau negatif nilainya. Seperti itu. Ini ya caranya dengan mencari diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mencari akar dengan beberapa cara. Ya. Nah ini, nanti kita akan belajar mencari beberapa akar persamaan kuadrat. Yang pertama nanti kita menggunakan cara pemfaktoran. Faktor. Kalian masih ingat faktor ya? Di kelas SD dulu, kelas 3, kelas 4 sudah diajari faktor. Kira-kira masih ada yang lupa nggak untuk faktor? Faktor ini apa loh faktor itu? Faktor itu adalah
unsur-unsur yang membangun sebuah angka atau sebuah bilangan. Contohnya, 18 diperoleh dari angka berapa saja perkaliannya. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Lalu misalkan ada songo, 9. 9 itu diperoleh dari 1 kali 9, ya toh, dan 3 kali 3. Kemudian setelah itu ada lagi misalkan 100. Diperoleh dari 1 kali 100, 2 kali 50. 3 bisa nggak kali berapa hasilnya 100? Nggak ada, berarti 4. 4 kali berapa? 25. Kemudian 5 kali berapa? 20. Dan seterusnya. Seperti itu adalah disebut namanya faktor. Ya. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Nah, nanti kita pelajari. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus A, B, C dengan menggunakan koefisien dari setiap variabel persamaan kuadrat. Lalu yang keempat adalah menyusun persamaan kuadrat dari beberapa akar persamaan kuadrat. Nanti kita akan pelajari ini. Cara-caranya bagaimana toh? Langsung saja kembali ke laptop. Yang pertama adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah ini, itu bisa kalian amati ya. Pemfaktoran persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat ditulis menjadi bla bla bla, itu ya. Kalian baca sendiri. Caranya bagaimana? Nah itu caranya. P ditambah B sama P ditambah Q sama dengan B. P kali Q sama dengan C. Jadi nilai B itu diperoleh dari hasil akar-akarnya dijumlahkan. Dari hasil penjumlahan akar-akarnya. Lalu C itu diperoleh, nah ini, C ini diperoleh dari perkalian akar-akarnya. Jadi P dan Q itu adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Ya enggak? Nah, kemudian dengan menjumlahkan P ditambah Q, nanti diperoleh B. Dengan mengalikan P kali Q, diperoleh C. Seperti itu. Nah, langsung saja dalam contoh soal. Nek coro nonton mesti doa kangelan kan? Langsung aja dengan contoh soalnya. Bisa kita lihat dalam cara pemfaktoran, di situ ada x kuadrat dikurangi 16x ditambah 55. Nah, kemudian pertama, kalian bisa membuat 2 kurung, ya enggak? 2 kurung. Di sini, x kuadrat ini koefisiennya berapa? 1. Berarti untuk mendapatkan 1, itu berapa kali berapa? Ayo. 1 ya, berarti ya. 1 kali 1 kan 1. Berarti 1 itu diperoleh dengan 1 kali 1. Kemudian, karena ini X pangkat 2, maka kita tuliskan X dan X. Karena untuk mengalihkan, nanti kan dikalikan ya ini ya. X kali X hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian kita lihat 55. 55 itu faktornya berapa saja? Ayo kita sebutkan satu-satu yuk. 55 itu diperoleh dari 1 kali 55. Kemudian ada 5 kali 11. Ada 2 ya faktornya ya. Sekarang kita lihat yang tengah. Yang tengah itu hasilnya adalah 16. Saiki, coba kalian jumlahkan yang bisa mendapatkan hasilnya adalah 16 itu yang mana faktor tadi? 1 kali 55 atau 5 kali 11. Ternyata apa? Ternyata yang bisa mendapatkan 16 itu adalah 11 dan 5. Maka kita bisa tuliskan 5 dan 11. Lalu sekarang kita lihat. Agar jadi positif, itu berarti kita kalikan. Positif kali positif atau negatif kali negatif. Karena di sini negatif, otomatis di sini negatif dan negatif. Sekarang kita cek. Yuk. X kali X, hasilnya adalah X kuadrat. X kali min 11, hasilnya adalah min 11X. Min 5 kali X, hasilnya adalah min 5X. Min 5 kali min 11, hasilnya adalah positif 55. Diperoleh X kuadrat dikurangi 11X dikurangi 5X ditambah 55. Min 5 dan min 11 bisa berubah menjadi 1, bisa dioperasikan menjadi min 16. Seperti itu cara pemfaktoran. Tadi bisa kalian pilih ya, kira-kira cara mana yang paling mudah kalian pahami. Nanti bisa kalian share di dalam kolom komentar, kalian komen di situ, dan nanti bisa kalian tulis di dalam presensi. Nanti akan ada di dalam deskripsi ya, bisa kalian klik, nanti langsung menuju di dalam
presensi dan upload soal di situ, upload tugas di situ. Jangan lupa ya, tugas-tugasnya dikumpulkan di dalam upload Google Drive. Nanti misalkan ada yang belum mengumpulkan akan saya absen, dan apabila tidak mengumpulkan dalam waktu yang saya tentukan, maka lihat saja konsekuensinya. Selanjutnya, yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Ya, kuadrat sempurna itu berupa, nanti kita ubah berupa X ditambah B dikuadratkan dan X dikurangi B dikuadratkan. Nanti kita ubah seperti itu. Nanti persamaan kuadrat yang berupa AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nanti akan kita ubah menjadi X ditambah P. P itu adalah konstanta, dan X dikurangi P dikuadratkan. Seperti apa kira-kira? Kita lihat aja langsung. Ini contoh soalnya. Cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yuk kita amati bareng-bareng, pelan-pelan kita pelajari. Ada sebuah contoh soal. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 7. Ini ya. Dari berupa seperti ini, persamaan kuadrat. Kemudian 7 itu adalah konstanta. Kita pindah ruas ke ruas kanan. Menjadi X kuadrat dikurangi 8X sama dengan min 7. Terus kemudian X kuadrat dikurangi 8X ditambah. Nah ini diperoleh dari rumus ya. Rumusnya adalah setengah kali ini. Setengah kali variabel yang berpangkat 1. Setengah kali min 8. Karena ini min 8 koefisiennya, maka kita ambil setengah kali min 8 kemudian dikuadratkan. Kalau di sini ditambah dengan setengah kali min 8 dikuadratkan, maka otomatis ruas kanan juga sama. Agar apa? Agar sama, tidak meri, tidak iri. Karena ini namanya manipulasi di dalam matematika. Seperti itu. Sehingga nanti ada perubahan nilai. Meskipun berubah nilainya, tapi tidak merubah angka atau merubah bilangan, tapi tidak merubah nilai. Seperti itu ya. Ini namanya manipulasi matematik. Seperti halnya dulu ketika kita merasionalkan bentuk pangkat atau bentuk akar, itu nanti harus kita rasionalkan dengan perkalian sekawan. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita operasikan. Di sini setengah kali min 8 dikuadratkan. Setengah kali min 8 hasilnya adalah min 4. Sama seperti ini, yang di ruas kanan juga sama. Maka diperoleh X kuadrat min 8X ditambah min 4 dikuadratkan. Sama dengan min 7 ditambah min 4 dikuadratkan. Lalu setelah itu, karena ini membuat persamaan kuadrat sempurna, di sini kita buat menjadi X kita tuliskan di dalam kurung, karena di sini min dikurangi 4, lalu dikuadratkan. Langsung saja ya, jadi langsung aja di sini kuadratnya kita hilangkan. Kemudian X dan min 4 masukkan di dalam kurung, diberi pangkat 2. Sama dengan min 7 ditambah min 4 dikuadratkan. Lalu diperoleh X min 4 dikuadratkan sama, ya enggak? Sama dengan min 7 ditambah min 4 kuadrat saja adalah 16. Lalu selanjutnya sama, min 7 tambah 16 hasilnya adalah 9. Lalu X min 4 dikuadratkan kita akar, menjadi akar 9, karena sama-sama di akar ya. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama di akar. Lalu diperoleh X min 4 sama dengan kurang lebih 3. Atau plus minus 3. Karena 9 itu bisa diperoleh dari 3 kali 3 dan min 3 kali min 3. Kemudian selanjutnya, X min 4 sama dengan 3. Ada 2 penyelesaian ya di sini ya. Ada 2 penyelesaian. X min 4, kita ambil 1 dulu. X min 4 ditambah 3. Atau X min 4 sama dengan 3 gitu ya. X dikurangi 4 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3, min 4 pindah ruas menjadi positif. Maka X sama dengan 7. Selanjutnya, yang kedua, X min 4. Karena tadi sudah positif, sekarang negatifnya. X min 4 sama dengan negatif 3. Maka diperoleh X sama dengan min 3 tambah 4. Hasilnya adalah X sama dengan 1. Maka diperoleh X1-nya 7, X2-nya 1. Ini adalah akar-akar penyelesaian dari cara melengkapkan kuadrat. Ya enggak? Seperti itu. Oke, kalian amati dulu. Nanti
Apabila masih ada yang belum dipahami, bisa kalian review kembali dan bisa kalian tanyakan ya nanti ke nomor HP saya tadi atau ke dalam DM Instagram saya. Dan jangan lupa nanti misalkan masih belum paham, nanti akan saya review kembali di dalam YouTube saya ya dan channel. Lanjut. Cara yang ketiga ada menggunakan rumus ya. Jadi rumusnya nanti kita menggunakan rumusnya X1 X2 nanti min B di plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Kalau menggunakan rumus kalian harus hafal rumusnya dulu. Ya, rumusnya ini. Kalian tulis di dalam buku tulis kalian ya. Nah, rumus ini dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik ya, kuadratik. Kalau dulu di perkuliahan saya dulu ada yang namanya kuadratik, ada yang namanya kubik, ada yang namanya sampai tak hingga. Jadi kalian kalau besok kalian kuliah akan menemui namanya kalkulus. Kalkulus itu semua mahasiswa harus mempelajari kalkulus. Nah, ini merupakan salah satu langkah awal kalian apabila kalian ingin nanti kuliah, nanti kalian bisa mempelajari ini. Jadi kalian akan menemui ini lagi, namanya rumus kuadratik. Seperti itu. Di dalam kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3. Dan nanti di SMA juga menemui ini. Oke, langsung saja kita dalam contoh soal. Di situ diketahui ada persamaan kuadrat 4x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Nah, nanti sebelum kita menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, kita lihat dulu, kita jabarkan satu-satu. Ada A. A itu adalah koefisien dari variabel berpangkat 2. B adalah koefisien dari variabel berpangkat 1. Dan C adalah konstanta. Di situ kita lihat A-nya adalah 4, B-nya min 5, dan C-nya min 1. Langsung saja kita tuliskan X1, X2. Rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Lalu setelah itu langsung saja kita tuliskan B-nya berapa tadi? Min 5 plus minus akar dari min 5 dikuadratkan dikurangi 4. Hanya 4 ya. Kali 4 kali 1 dibagi 2A. 2 kali 4. Diperoleh 5 plus minus akar dari 25 dikurangi 16 dibagi 8. Diperoleh 5 plus minus akar 9 per 8. Akar 9 ini piro? Yaitu 3. Maka diperoleh 5 plus minus 3 per 8. Nah, plus minus ini nanti kita bagi menjadi 2. Ada yang plus, ada yang minus. Kita asumsikan X1 yang positif ya, 5 ditambah 3 per 8. Maka diperoleh 8 per 8 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, X2. Maka tadi kan positif sudah diambil, maka sekarang tinggal negatifnya. Diperoleh 5 dikurangi 3 per 8 sama dengan 1 per 4. Maka akar-akar penyelesaian dari 2x kuadrat. Ini salah ketik ya. Bukan 2x kuadrat, tapi 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 1/4 dan x2-nya adalah 1. Bisa dibolak-balik, tidak apa-apa. Tidak berpengaruh. Seperti itu. Oke, kita amati dulu. Kira-kira masih belum paham nggak? Atau sudah paham? Tenang saja ya, nanti kalian akan menemui beberapa permasalahan. Ini akan saya beri suplemen-suplemen yang bisa menambah wawasan kalian tentang matematika. Ya, nanti di akhir slide nanti akan saya berikan soal untuk tugas harian. Oke, selanjutnya langsung ke contoh soal berikutnya. Di situ ada persamaan kuadrat tentunya ya. 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0.
Langsung saja kita tuliskan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Alurnya hampir sama seperti tadi. Yang penting kalian bisa mengoperasikan. Ya. Diperoleh tadi penyelesaiannya yang persamaan tadi itu X1-nya adalah berapa itu? 2/4 atau setengah itu ya, kepotong. Lalu ada X2-nya min 12/4, yaitu min 3. Bisa kalian amati dulu, karena hampir sama seperti yang awal. Tinggal kalian memahaminya saja. Oke, karena ini pelajarannya kedua, mungkin bagi kalian yang belum sempat mandi, belum sempat sarapan, belum sempat makan, sarapan atau mungkin minum susu atau minum apa, bisa kalian sambil minum susu, minum teh hangat atau kopi, sehingga nanti bisa konsentrasi, ya enggak. Dan batas maksimal video saya itu biasanya tidak sampai 45 menit. Kenapa? Karena konsentrasi manusia itu terbatas, yaitu maksimal hanya 45 menit saja. Maka saya sengaja membuat video tidak sampai 1 jam atau maksimal 45 menit, karena batas kemampuan manusia untuk konsentrasi itu hanya segitu. Maka dari itu, agar tidak bosan, saya buat sampai 45 menit, itu maksimal sekali. Gitu ya. Yang belum mandi silakan mandi dulu. Apabila belum mandi nanti habis ini langsung mandi aja. Kemudian yang belum sarapan silakan sarapan, bisa ngemil pakai roti, makan apa silakan. Selanjutnya kita lanjutkan yang keempat atau yang terakhir, menyusun persamaan kuadrat. Jadi kalau tadi kita belajar mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kalau sekarang nanti kita menyusun persamaan kuadrat dari akar-akarnya. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat, ketika kita akan menyusun persamaan kuadratnya berapa. Contohnya ini. Nah, seperti ini ya. Diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar-akar P sama dengan 2 dan Q sama dengan min 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya enggak? Bahwa untuk ada A, B, dan C tadi ya, A itu langsung menjadi X kuadrat ya, dan B itu diperoleh dari P ditambah Q atau X1 ditambah X2. Maka diperoleh P tambah Q, 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Kemudian untuk memperoleh C atau konstanta itu dengan mengalihkan akar-akarnya, yaitu 2 kali negatif 3 hasilnya adalah min 6. Maka diperoleh X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya itu. Nek kalian masih belum percaya dengan persamaan kuadrat ini, kok bisa dapat ini? Bisa kalian buktikan dengan cara memfaktorkan, mencari akar-akarnya ya, dengan cara memfaktorkan atau rumus ABC atau mungkin dengan melengkapkan kuadrat sempurna tadi untuk lebih percaya mendapatkan persamaan kuadrat ini ya. Jadi bisa membuktikan dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Ini untuk yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, contoh soalnya seperti ini ya. Diketahui persamaan kuadrat, ada cara satu, ini cara dua ya. Persamaan kuadrat di sini ada akar-akarnya X1 7 dan X2-nya min 4. Maka ini dengan cara faktor tadi ya, seperti faktor tadi, tapi dengan mengkalikan atau mengalihkan setiap unsur-unsur yang ada di dalam kurung. Seperti itu. Perkalian silang ya, X kali X dulu hasilnya adalah ini. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. X kali min 4 hasilnya adalah min 4X. 7 kali X ditambah 7X. 7 kali min 4 hasilnya adalah min 28 sama dengan 0. Maka diperoleh X kuadrat ditambah min 4X ditambah 7X. Hasilnya adalah 3 ya, lebih besar positifnya. Dikurangi 28 sama dengan 0. Seperti itu.
Oke, ini adalah materi terakhir untuk persamaan kuadrat. Dan rasa ya sudah hampir terakhir. Ini untuk yang terakhir sekali. Tugas. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan di dalam buku tugas. Kemudian kerjakan sampai selesai. Ya enggak? Dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kalian foto. Setelah kalian foto hasil pengerjaan kalian, lalu kalian ngisi presensi yang ada di dalam deskripsi YouTube. Kemudian kalian klik link itu, kemudian kalian masukkan view data kalian, gitu. Kemudian setelah itu foto yang sudah kalian penyelesaian yang sudah kalian foto tadi, kalian upload di dalam Google Drive yang ada di dalam kolom untuk upload. Karena itu salah satu cara pengumpulan tugas selama pembelajaran daring. Ya, dan saya sarankan fotonya berupa JPEG atau PNG atau mungkin bisa berupa dokumen PDF atau doc ya. Apabila tidak selain itu atau mungkin formatnya selain itu maka tidak bisa diupload. Maka saya sarankan sebelum diupload kalian cek dulu formatnya sudah sama atau belum. Dan maksimal untuk ukuran filenya maksimal adalah 10 MB. Jadi sebelum kalian upload, kalian lihat dulu ukurannya. Apabila lebih dari 10 MB, ya enggak. Jadi sekali upload itu 10 MB. Apabila kalian punya 3 foto yang ukurannya masing-masing 3 MB, maka masih bisa masuk. Tetapi masing-masing ukurannya 4 MB, nanti salah satu tidak bisa masuk. Maka dari itu harus kalian kompres dulu, bisa dengan online, bisa menggunakan format factory atau yang lain silahkan. Sementing ketika di-upload itu maksimal 10 MB agar nanti di Google Drive itu tidak banyak memakan kuota data ya, seperti itu. Oke, untuk tugas seperti ini, apabila masih ada yang belum paham silahkan kalian pahami dulu. Tugasnya bisa kalian tulis dalam buku tugas dulu, kemudian dikerjakan. Seperti itu ya. Dan jangan lupa, besok pada hari Rabu, tanggal 23, insya Allah, kalian akan menemui melaksanakan PTS yang gasal. Jadi, pembelajaran selama 3 bulan ini akan ada evaluasi, ya, akan ada evaluasi, maka kalian harus bisa mengerjakan dengan baik, maksimal, diusahakan minimal nilainya di atas KKM, yaitu 72 atau minimal 72, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa tenanan, ya nggak, sungguh-sungguh, dan ikuti semua perintah dari sekolah. Karena itu nanti akan bermanfaat untuk kalian sendiri. Dan saya sarankan kalian selalu tetap waspada dengan virus COVID-19, tetap menggunakan masker, cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer, dan selalu berdoa ketika keluar rumah, ketika bangun tidur, sampai nanti tidur lagi. Kayak gitu ya, agar nanti selalu dihindarkan dari segala mara bahaya. Dan jangan lupa amalan harian seperti membaca surat Al-Mulk atau mungkin surat di surat nomor 59 itu, ya enggak, Al-Hasr ya, kalian baca sehingga kalian bisa dijaga oleh 70.000 malaikat. Kalian amalkan tiap harinya, pagi dan sore, seperti itu, insya Allah kalian sudah bisa mempelajari ini ya, kalian sudah saya beri pada saat di kelas 7 dan kelas 8. Amalkan doa-doa dan yakin kita selalu sehat dan insya Allah kita bisa bertemu lagi besok di bulan Januari. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah taala paring manfaat dan barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.